warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai pada pembahasan kaidah yang ke-9 dari 19 macam kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kitab Qawaidul I'lal. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kaidah yang ke-10 dari 19 macam kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kitab Qawaidul I'lal. Dan sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa kami ingatkan kepada para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, jika di rumah Anda atau di tempat-tempat di mana Anda beraktivitas terdapat sebuah kitab Qawaidul I'lal, yaitu kitab karya dari ulama besar yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalangan santri, yakni Syekh Mondhir Nadir. Maka dipersilahkan kepada para pecinta bahasa Arab dimanapun berada untuk membuka kitab tersebut, karena pembahasan kita kali ini sampai pembahasan terakhir dari 19 macam kaidah, referensinya kami ambil dari kitab Qawaidul I'lal. Baiklah para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, untuk menyingkat waktu langsung saja kita mulai pembahasan kaidah yang ke-10 dari 19 macam kaidah-kaidah yang kami maksudkan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatul Ashiratu, kaidah yang ke-10. Idza jatama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin wa mutaqaribani fil makhraji yudghamul awwalu fi tsani ba'da ja'lil mutaqaribaini mithla tsani li taklil mukarrari. Idza jatama'a, jika berkumpul, fi kalimatin, dalam satu kalimat, harfani, dua huruf, min jinsin wahidin, yang terdiri dari satu jenis, wa mutaqaribani, atau berdekatan, fil makhraji, dalam makhrajnya, yudghamu, maka diidghamkan, al-awwalu, huruf yang pertama, fi tsaniyah, kepada huruf yang kedua, ba'da ja'lil mutaqaribaini, setelah dijadikan berdekatan, mithlasani, seperti huruf yang kedua, li taklil mukarrari, karena beratnya
huruf yang diulang-ulang. Kami ulangi, idza jatama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin wa mutaqaribani fil makhraji. Apabila terdapat dua huruf yang satu jenis atau makhrajnya berdekatan dan dua huruf tersebut berkumpul dalam satu kalimat, yudghamul awwalu fi tsani, maka huruf yang pertama diidghamkan kepada huruf yang kedua. Apabila terdapat dua huruf yang satu jenis atau berdekatan makhrajnya dan berkumpul dalam satu kalimat, maka huruf yang pertama harus diidghamkan kepada huruf yang kedua setelah dijadikan berdekatan sebagaimana huruf yang kedua, dengan alasan diidghamkannya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua tersebut karena saklul mukarrari, beratnya dua huruf yang diulang-ulang maka dilebur menjadi satu. Sebagaimana dalam contoh nahwu madda wa mudda wa ittasala, asalnya adalah madada, umdud, dan ittasala. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di dalam iklal dari contoh kaidah yang ke-10. Al-iklalu madda asluhu madada. Madda, adapun lafaz madda, asluhu ialah asalnya lafaz madda, madada yaitu lafaz madada, di mana lafaz madada ala wazni fa'ala, mengikuti wazan fa'ala. Uskinatid dalul ula li ajli syartil idghami. Adapun dal yang pertama dari lafaz madada harus disukunkan karena sebagai syarat untuk diidghamkan kepada dal yang kedua. Setelah dal yang pertama di dalam kalimat madada disukunkan, fasoroh, maka jadilah lafaz madda madda, ialah lafaz madda. Maksud kami, setelah dal yang pertama di dalam kalimat madada disukunkan, fasoroh, maka jadilah lafaz madada madda, ialah lafaz madda. Setelah jadi lafaz madda, thumma udghimati dalul ula fi tsaniyati, kemudian dal yang sukun di dalam lafaz madda diidghamkan kepada huruf dal yang kedua yang masih
berharokat dengan alasan lil mujanasati, karena antara huruf yang pertama dengan yang kedua berupa satu jenis. Setelah dal yang pertama di dalam contoh mad diidghamkan kepada dal yang kedua yang masih berharokat, maka jadilah lafaz mad. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, berikutnya adalah contoh kedua dari kaidah yang ke-10. Muddah asluhu umdud. Adapun lafaz muddah asalnya adalah umdud, yaitu lafaz umdud, di mana lafaz umdud ala wazni uf'al, yaitu mengikuti wazan uf'al. Nukilat harakatud dalil ula ila ma qablaha. Berikutnya adalah harokatnya dal yang pertama dari umdud dipindahkan kepada huruf sebelumnya yang berupa huruf mim. Dipindahkannya harokatnya dal yang pertama kepada huruf sebelumnya li ajli syartil idghami, sebagai langkah atau syarat untuk diidghamkan. Setelah harokatnya dal pertama dari lafaz umdud dipindahkan kepada huruf sebelumnya fasoroh, maka jadilah lafaz umdud umud sebagai lafaz umud. Setelah jadi lafaz umud faltaqo as-sakinani, maka terjadilah pertemuan dua sukun. Wahuma, adapun sukun yang dimaksud adalah adlani, sukun yang terdapat di dalam dua huruf yang sejenis, yakni dua dal. Fahurikatid dalusaniyatu. Berikutnya adalah dal yang kedua diharokati atau ditambahkan harokat dengan tujuan daf'an liltiqa isakinaini, untuk menghindari berkumpulnya dua harokat. Mendatangkan harokat terhadap huruf yang sukun imma bil kasri, ada kalanya mendatangkan harokat kasroh, lianna harfa sakini, karena huruf yang dalam keadaan sukun idza hurika, apabila mau dihidupkan atau diharokati, hurika bil kasri, maka diharokati dengan kasroh, au bil fathati, atau dengan mendatangkan harokat fathah. Li'annaha, karena mendatangkan harokat fathah akhaful harokati, ialah lebih ringan, lebih gampang. Au bid dhammati, atau dengan cara mendatangkan dhammah, tab'an li'aini mudhari'ahi, dengan alasan mengikuti ain fi'il
mudhari'nya. Fasara, setelah dal yang kedua diharokati, maka umud menjadi umudda. Langkah berikutnya adalah summa udghimatid dalul ula fi tsaniyati. Dal yang pertama yang posisinya masih sukun diidghamkan kepada dal yang kedua yang sudah berharokat fathah. Diidghamkannya dal yang pertama kepada dal yang kedua yang sudah berharokat fathah lil mujanasati, karena satu jenis. Setelah dal pertama di dalam umudda diidghamkan kepada dal yang kedua, fasara, maka jadilah lafaz umudda menjadi lafaz umudda. Fahudifat, berikutnya adalah dibuanglah hamzatul wasli, hamzah wasal yang terdapat di dalam lafaz umudda. Dibuangnya hamzah wasal li'adamil ihtiyaji, karena keberadaan hamzah wasal yang terdapat di dalam lafaz umudda tidak dibutuhkan lagi. Setelah hamzah wasalnya lafaz umudda dibuang, fasara, maka jadilah lafaz umudda menjadi lafaz mudda. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, demikian tadi pembahasan kita tentang kaidah yang ke-10 dari 19 macam kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kitab Qawaidul Ilal. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.